Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 246, halaman 40. Al-Baqarah ayat 246. Ini ayatnya cukup panjang, jadi untuk sementara bahasan tajwidnya kita lewat dulu. Ikhwatu iman arsyadakumullah. Al-Baqarah ayat 246 ini hitobnya, ya, perkataannya semula Allah tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu ini berlaku secara umum, ya. Makanya ada dalam sebuah kaidah penafsiran itu, al-ibratu bi umumil labdi la bi khususi sabab. Sebuah ungkapan itu dilihat dari keumumannya, bukan dilihat dari sebab khususnya. Jadi walaupun ayat ini semula ditujukan kepada Rasulullah, tapi tentu berlaku umum untuk kita juga. Nah, di sini Allah memulai firman-Nya dengan mengajukan sebuah pertanyaan, sehingga diawali dengan harful istifham, yaitu hamzah, ya, a itu, ya. Alam. Nah, ini ada dua huruf, Pak. Pertama hamzah, yang kedua lam. Jadi alam, apakah tidak? Nah, di balik kalimat tersebut itu ada sebuah perintah mestinya, gitu. Apakah kamu tidak makan? Gitu. Mestinya kamu itu makan, gitu. Apakah kamu tidak melihat? Nah, mestinya kamu itu melihat. Itu maknanya begitu. Jadi alam, apakah tidak atau tidakkah? Nah, taro, kamu melihat, wahai Muhammad. Itu kalau ditujukan kepada Rasulullah. Kalau ditujukan kepada kita, wahai kalian orang-orang yang beriman. Nah, ini sama, ya, seperti dalam ayat 242 kemarin. Jadi ketika Allah berbicara tentang melihat, Allah menggunakan kata ro'a, ya, ro'a, ya, ro'u, taro. Ini memiliki makna bahwa yang dimaksud melihat di sini adalah melihat dengan kacamata ilmu, ya, melihat dengan akal. Dalam arti melihat di sini adalah mentafakuri, ya, memikirkan, merenungkan, ya, atau meneliti lah kalau zaman sekarang itu.
Tidakkah kamu memperhatikannya? Tidakkah kamu merenungkan, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, tentang hal apa? Nah, atau siapa? Ila kepada, ila itu harfu jar itu ya, yang menunjukkan ini, yang menunjukkan bahwa apa yang dimaksud itu menunjukkan kepada satu tujuan itu Pak. Jadi ila kepada al-mala'i. Apa al-mala'i itu? Arti asal al-mala'i itu ini penuh Pak. Dalam doa itu ya, dalam doa setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, nah itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ada mil'u di situ. Jadi mala'i itu artinya penuh asalnya itu, sehingga sering dimaknai di Al-Quran terjemah itu para pembesar, para pemimpin, para tokoh itu. Artinya mereka dikatakan para pembesar itu kan mereka artinya orang-orang yang memiliki kekuasaan Pak. Jadi hidupnya itu, dirinya itu boleh dikatakan dipenuhi dengan kewenangan, dipenuhi dengan kekuasaan Pak, dipenuhi dengan ini Pak. Kan yang namanya penguasa, yang namanya pemimpin itu punya apa ya, punya kewenangan. Makanya mereka disebut al-mala'i gitu, karena dirinya itu berbeda dengan yang lain gitu. Kalau rakyat biasa itu kan kosong, boleh dikatakan kosong dari kewenangan. Nah, penguasa itu kan penuh dengan kewenangan gitu. Makanya di Al-Quran terjemah sering dimaknai al-mala'i itu para pembesar. Kalau zaman sekarang barangkali para menteri lah, kabinet gitu, kabinet ya, jajaran kekuasaan itu. Nah, mimbani Israila, di para pembesar mimbani Israila, dari kalangan Bani Israel. Jadi ini bicara tentang orang-orang Bani Israel zaman dahulu gitu Pak, sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kan jaraknya sangat jauh Pak. Dari orang-orang Bani Israel ke Rasulullah itu jaraknya sangat jauh, ribuan tahun. Makanya Allah menggunakan kata taro, karena kalau jaraknya sudah ribuan tahun itu hanya bisa dilihat dengan kacamata ilmu itu, melalui sejarah-sejarah. Mimba di setelah Musa, Nabi Musa alaihi salam. Jadi begini nih, sepeninggalnya ya Pak, sepeninggalnya Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Bani Israel itu mengalami kemunduran Pak. Kan orang-orang Bani Israel itu merupakan keturunan Nabi Yakub ya, Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu kan punya 12 orang anak gitu ya. Punya 12 orang anak dari 4 istri itu Pak. Dari 4 istri. Nah,
12 orang anak Nabi Yakub itu kan di kemudian hari itu membentuk suku gitu Pak. Sehingga orang-orang Bani Israel itu memiliki 12 suku. Memiliki 12 suku. Yang tentu walaupun sama-sama keturunan Nabi Yakub ya, ke-12 suku itu kan punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda, punya ciri-ciri yang berbeda. Pokoknya segala macamnya lah, yang namanya orang itu kan berbeda, atau secara sederhananya punya kepribadian yang berbeda. Nah, bahkan kalau kita lihat zaman sekarang nih Pak, seorang adik kakak gitu ya, yang tadinya lahir dari rahim yang sama, katakanlah ada 7 saudara, itu kan di kemudian hari itu setelah mereka menikah dan punya kehidupan masing-masing, itu terkadang kan ini ya kurang harmonis gitu ya, atau kurang rukun gitu. Karena masing-masing kan punya kesibukan sendiri, punya masalah sendiri, punya keinginan sendiri. Nah sama anak-anak Nabi Yakub yang 12 itu di kemudian hari itu kan tidak ini Pak, tidak rukun semuanya gitu. Bahkan jangankan di kemudian hari, di awal-awalnya pun kan Nabi Yusuf itu kan pernah oleh 10 saudara yang lainnya itu mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Itu baru di awal-awal itu. Nabi Yusuf juga masih kecil, itu mestinya dilindungi oleh kakak-kakaknya kan. Nah jadi kalau dari awal saja sudah gitu, apalagi di kemudian hari. Nah sehingga sepeninggalnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu kan pecah menjadi 12 suku dan bertebaran di Israel di situ Pak, bertebaran. Bahkan sebagian besar itu banyak yang hijrah ke Mesir itu Pak. Kenapa mereka itu hijrah ke Mesir? Kan waktu itu Mesir maju. Awalnya yang hijrah ke Mesir itu kan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun hijrah ke Mesir itu kan karena dibuang oleh 10 saudaranya ke dalam sumur kan. Lalu ditemukan oleh para musafir, dan oleh para musafir itu dijual kan kepada pembesar Mesir. Nah, di kemudian hari kan Nabi Yusuf menjadi seorang gubernur di Mesir itu. Sehingga waktu itu Mesir mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Walaupun pada akhirnya mereka, orang-orang Bani Israel yang tinggal di Mesir itu banyak yang disandra ya, oleh Firaun gitu kan. Jadi setelahnya Nabi Yusuf meninggal itu kan banyak yang disandra oleh Firaun. Nah, otomatis nih dikarenakan orang-orang Bani Israel itu terpisah-pisah, bahkan pecah. Mereka nggak punya kekuatan, jadi lemah gitu. Jadi lemah, sehingga dikarenakan mereka itu lemah, tidak punya kekuatan, dan disebabkan oleh satu sama lain itu saling bermusuhan, maka sangat mudah sekali untuk dikuasai oleh negeri yang lain, tentu oleh negeri yang lebih kuat. Waktu itu kan ada negeri yang sangat kuat pada saat itu adalah Babilonia itu Pak. Babilonia dengan panglima perang yang sangat terkenal itu kan siapa? Jalut itu Pak. Jadi Babilonia itu punya panglima perang yang namanya Jalut. Mereka itu kan
menjajah orang-orang Israel itu dalam waktu yang sangat panjang gitu. Nah, pada saat itu ketika mereka dijajah oleh oleh Babilonia di bawah panglima perang Jalut itu, mereka berkata, ketika ini nih inti pembicaraan Allah kepada Rasulullah atau kepada kita itu ini nih. Ketika mereka berkata. Siapa mereka di sini? Ya tadi orang-orang Bani Israel. Tapi sepeninggalnya Nabi Musa. Ketika di zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu pernah kuat itu Pak, pernah kuat. Setelah mereka dibebaskan oleh Nabi Musa dari cengkraman Firaun, itu pernah menjadi kuat. Tapi sepeninggalnya Nabi Musa menjadi lemah. Nah, sepeninggalnya Nabi Musa itu mereka berkata kepada siapa? Linabiyyi, kepada nabinya. Linabiyyin lahum, kepada nabi mereka. Ini kalau lihat dalam tafsir ya, mayoritas mufasir mengatakan bahwa nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Samuel ini Pak. Pada saat itu orang-orang Bani Israel diutus oleh Allah kepada mereka itu Nabi Samuel itu. Ingatlah ketika mereka orang-orang Bani Israel itu berkata kepada nabinya yang bernama Samuel. Apa isi perkataannya itu? Ib'asna, wahai Nabi, ib'asna, utuslah. Asalnya itu ib'as itu bangkitkan itu Pak. Arti asalnya itu bangkitkan. Biasanya di Al-Quran terjemah dimaknai utuslah atau kirimlah. Kenapa menggunakan kata-kata ib'as, bangkitkan? Karena kan fungsi seorang nabi, tugas seorang nabi itu kan untuk membangkitkan Pak. Memotivasi lah, membangkitkan orang yang ada dalam kegelapan menuju cahaya, membangkitkan orang yang tertidur biar dia itu bangkit gitu. Tertidur itu kan identik dengan mati itu, biar dia itu produktif gitu lah, biar dia itu maju, membangkitkan yang terbelakang biar berperadaban. Makanya menggunakan ib'as itu. Jadi bangkitkanlah atau kirimkanlah lana untuk kami malikan seorang, ada yang menafsirkan raja itu malikan itu. Kalau ini ya Sulaiman Al-Asqari ya, dalam kitab tafsirnya Jubdatut Tafasir min Fathil Qadir itu menafsirkan malikan itu raja. Kalau Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir beliau menafsirkan malikan itu panglima perang. Ya, sebetulnya bisa dikompromikan Pak. Karena kalau zaman dulu Pak, orang yang menjadi panglima perang itu biasanya raja. Jadi raja itu sekaligus panglima perang kalau zaman dulu. Ya jangan jauh-jauh, di kita kan dulu presiden itu kan Soeharto ya, seorang panglima juga kan, seorang tentara lah. Nah, jadi utuslah kepada kami itu malikan, seorang raja. Untuk apa? Nukotil, ada nun di situ Pak, itu menunjukkan kami itu. Nukotil, supaya kami bisa berperang fisabilillah, di jalan Allah.
Nah, ini kan merupakan sebuah keinginan bahwa orang-orang Bani Israel itu ingin keluar dari penderitaan itu, Pak. Ingin merdeka lah, ingin terbebas dari penjajahan. Sehingga ada keinginan untuk bangkit melawan. Nah, itu biasanya kalau manusia kalau sudah mencapai titik nadirnya itu ada keinginan untuk terbebas dari penderitaan. Jadi utuslah kepada kami seorang raja, seorang panglima, di mana bersama panglima itu kami bisa berperang di jalan Allah, bisa berperang di jalan Allah. Qala, nah berkatalah Nabi itu atau Nabi Samuel itu, hal apakah, nah asaitum, asa itu kan harfu taroji, artinya berharap. Tum itu asalnya angtum. Hal asaitum, apakah kalian berharap? Ini kita terjemahkan secara terlek dulu, Pak. In jika kutiba, ditetapkan atau diwajibkan, alaikum kepada kalian. Di sini menggunakan alaikum karena sebetulnya perang itu kan sesuatu yang dibaliknya itu kan secara umum itu ada bencana itu. Jadi alaikum kepada kalian al-qitalu berperang, alla tuqatilu, di mana kalian itu tidak mungkin berangkat berperang. Nah, ini kan sebuah jawaban, tetapi jawaban itu jawaban istingkari, itu mengingkari. Sehingga sering dimaknai begini, Nabi mereka atau katakanlah Nabi Samuel itu berkata, jawaban kalian itu menunjukkan dan meyakinkan aku, Bapak, bahwa seandainya keinginan kalian itu dikabulkan, Allah mengutus seorang raja, seorang panglima di tengah-tengah kalian, maka sebetulnya kalian itu tidak akan pernah berangkat pergi berperang. Tentu Nabi Samuel mengatakan demikian itu bukan bukan mematahkan semangat mereka atau bukan pesimis, bukan. Tetapi Nabi Samuel mengatakan demikian itu karena melihat tabiat mereka, melihat realitasnya lah. Apa realitasnya itu? Satu, mereka itu kan orang-orang yang tidak berilmu. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang cinta dunia. Jadi kalau dalam bahasa ini mana mungkin orang-orang yang tidak berilmu dan cinta dunia itu mau pergi berperang di jalan Allah. Mana mungkin itu. Mun bahasa sekarang nol besar gitu, Pak. Jadi ketika orang itu mengatakan kami siap mati di jalan Allah, kami siap berperang di jalan Allah, itu harus ada itu indikator-indikator yang menunjukkan bahwa seseorang itu siap untuk berjuang di jalan Allah. Ya salah satunya tadi, satu ilmu, yang kedua tidak berlebihan dalam mencintai kehidupan dunia. Itu indikatornya itu. Seperti zaman sekarang lah, Pak, zaman sekarang. Tentu masyarakat Indonesia zaman sekarang itu akan berbeda dengan masyarakat Indonesia zaman dulu itu. Akan berbeda. Dalam hal apa? Dalam keberaniannya. Dalam hal ini dalam hal bela negaranya itu akan berbeda.
Kenapa akan berbeda? Karena kan ini ya, keadaan dan karakter orang sekarang dengan zaman dulu beda. Orang-orang zaman sekarang itu ditempa dengan kesenangan hidup, dimanjakan dengan kesenangan hidup. Sementara orang-orang tua dulu itu ditempa dengan hidup yang berat, sehingga mereka itu menjadi tahan uji, tahan banting gitu. Nah sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu ini ya, banyak mengeluh gitu Pak, kemudian mudah menyerah, mudah putus asa, karena mereka kan dibiasakan dari kecil itu hidupnya enak, hidupnya dimanja. Nah itu sulit rasanya untuk memiliki keberanian untuk mempertahankan agamanya ataupun negaranya, itu sulit. Nah pada saat itu Nabi Samuel itu berkata, jawaban kalian itu semakin meyakinkan aku bahwa sebetulnya kalau seandainya Allah mengutus seorang raja, seorang panglima perang di tengah kalian, kalian itu tidak akan berangkat ke medan perang. Jadi itu hanya sebuah keinginan sesaat saja Pak. Ketika keinginannya dikabulkan, kemudian melihat ada halangan yang begitu besar, begitu berat, mereka akan mundur gitu. Keinginannya itu akan terkubur gitu. Nah sehingga nih dalam kalimat berikutnya mereka memberikan alasan. Kenapa mereka memberikan alasan? Karena Nabi Samuel nggak percaya. Kalau mereka orang Bani Israel berkata, wa malana, wa dan ma apa lana bagi kami, apa yang menyebabkan kami atau apa alasan kami Allah tidak nukotil berjuang fisabilillah di jalan Allah, waqad ukhrijna, sementara kami itu sudah diusir min diyarina, dari kampung halaman kami, wa abnaina, dan juga kami sudah dipisahkan dengan anak cucu keturunan kami. Itu kan sebetulnya jawabannya itu, argumentasi mereka itu sangat luar biasa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak perang gitu. Kenapa? Kami ini kan orang-orang yang sudah diusir dari negeri kami sendiri oleh orang-orang Babylon itu, oleh pasukan Jalut itu kami sudah diusir. Bahkan kami ini sudah dipisahkan dengan anak-anak kami. Banyak anak kami yang mati, itu banyak saudara kami yang mati itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mau berperang. Nah, itu kan sebetulnya kalau dilihat dari argumentasinya, nah mestinya Nabi Samuel itu percaya kan. Tapi Nabi Samuel tidak percaya begitu saja Pak. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh Nabi Samuel dalam diri orang-orang Bani Israel itu berbeda dengan apa yang mereka ucapkan gitu. Kalau ucapan mereka itu ucapannya luar biasa bagus itu. Tapi dalam kesehariannya Nabi Samuel yakin betul orang-orang ini hanya ngomong doang lah gitu. Kami siap berperang, kami siap mati di jalan Allah, kami siap melawan penjajah gitu. Tapi begitu perintah perang itu Allah turunkan, mereka itu tidak akan pergi berperang. Nah ini sebetulnya
hal-hal seperti itu perlu diketahui oleh yang namanya pemimpin, Pak. Seorang pemimpin itu harus mampu membaca karakter masyarakatnya, membaca karakter psikologi masyarakatnya. Jangan hanya melihat ucapannya saja gitu. Jangan hanya melihat ucapannya saja. Kita lanjutkan nih. Falamma, maka ketika kutiba, ditetapkan atau diperintahkan atau diwajibkan alaihim kepada mereka al-qitalu berperang, tawallau mereka itu berpaling, Pak. Jadi orang-orang Bani Israel yang semula minta diutus seorang raja, seorang panglima perang supaya mereka itu bisa berperang, dipimpin, dikomandoi oleh panglima perang tersebut. Bahkan mereka sudah mengatakan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berperang. Kami ini orang-orang yang sudah disakiti, dizolimi, dianiaya, diusir, anak-anak kami dibunuh. Tapi ketika Allah perintahkan untuk berperang, apa itu? Tawallau. Mereka itu kabur gitu, Pak. Ada yang menafsirkan tawallau di sini itu kembali kepada ayat sebelumnya itu, Pak. Ayat 242. Yang kemarin kita bahas tuh, mereka berbondong-bondong meninggalkan negerinya. Orang-orang Bani Israel berbondong-bondong meninggalkan negerinya dalam jumlah ulufun, ribuan, hadzarul maut, karena takut mati kalau mereka itu harus berperang membela agamanya, membela negaranya. Nah itu, Pak. Jadi tawallau, mereka berpaling. Illa, kecuali qalilan, hanya sedikit, minhum, di antara mereka. Ada gitu, Pak. Ada yang ketika Allah perintahkan untuk berperang itu mereka siap gitu, sesuai dengan apa yang diucapkannya, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Jadi begini nih, Pak nih. Dalam hidup ini kita jangan minta untuk berperang, Pak. Tetapi kalau perang itu diperintahkan, kita pun jangan lari dari berperang gitu. Nah itu pada dalam hidup itu kita jangan minta berperang, tetapi kalau memang perang itu sudah ditetapkan, sudah dikumandangkan, kita jangan lari dari peperangan itu. Seperti begini, kita jangan minta maut gitu, tetapi jangan terlalu takut dengan kematian itu. Jangan terlalu takut dengan kematian. Kita lanjut ke satu ayat lagi nih. Waqala, dan berkatalah lahum, kepada mereka, siapa? Nabiyuhu, nabi mereka, yaitu tadi Nabi Samuel itu. Apa isi perkataannya? Inna, sesungguhnya, Allah qad, sungguh, ba'asa, telah mengutus, lakum, kepada kalian, Talut, yaitu Talut, malikan, sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Nah, siapa Talut itu? Nah, itu kalau kita baca nih dalam historisnya, Pak. Talut itu adalah seorang anak desa itu, Pak, seorang anak kampung, seorang anak yang miskin itu keturunan dari putranya Nabi Yakub yang bernama Bunyamin itu, Pak.
keturunan Nabi Yakub yang bernamanya Bunyamin ya. Jadi Bani Bunyamin, Tolut itu masih orang Bani Israel juga. Nah, itu keturunan Bunyamin itu rata-rata mereka itu hidupnya di pinggiran, nah, kemudian kondisi ekonominya lemah gitu. Kalau keturunan Lawi itu anak Nabi Yakub yang bernama Lawi itu rata-rata jadi nabi, Pak. Rata-rata jadi nabi atau ulama lah zaman sekarang. Kalau keturunan Nabi Yakub yang bernama Yahuza itu rata-rata jadi raja, jadi penguasa itu. Nah, Tolut itu diutus oleh Allah untuk menjadi raja mereka, menjadi panglima mereka, tapi lahirnya itu dari keturunan Bunyamin, orang desa, orang pinggiran yang miskin, yang tidak terkenal, tidak populer itu, Pak. Ini kan ujian nih, ujian bagi orang-orang Bani Israel ini sebetulnya. Qalu, lalu mereka berkata, anna yakuna lahul mulku. Nah ini anna yakuna, ini ingkari ini, Pak. Ungkapan yang menunjukkan bahwa orang-orang Bani Israel itu mengingkari atau menolak atas utusan Allah yang namanya Tolut itu. Jadi ada beberapa orang nih, Pak, yang diutus oleh Allah menjadi raja itu. Nabi Sulaiman itu di samping jadi nabi jadi raja juga. Itu dideklarasikannya oleh Allah itu. Tolut itu seorang raja, dideklarasikannya oleh Allah itu. Diangkatnya itu SK-nya dari Allah itu, Tolut itu. Tapi tadi biografinya itu Tolut itu tadi orang miskin gitu ya, orang pinggiran, tidak terkenal. Jadi bukan seorang malau itu, Pak. Kalau tadi kan malau penguasa pembesar itu. Tolut itu bukan seorang malau, tetapi dia itu Tolut itu punya ini ya, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, cuman ya itu manusia itu selalu menilai atau mengukur manusia orang lain itu dengan parameter duniawi gitu, Pak. Jadi tiba heulana nepikeun ka zaman kiwari, manusia itu selalu menilai orang lain itu dengan parameter duniawi. Makanya mereka mengatakan anna yakuna lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Tolut itu akan menjadi raja kami? Bagaimana mungkin Tolut mau menjadi panglima perang kami? Gitu. Wa nahnu, sedangkan kami ahakku, lebih berhak, lebih pantas, lebih layak bil mulki, untuk menjadi raja, minhu, daripadanya. Nah, berarti nih dari ungkapan ini sebetulnya mereka ketika berkata kepada Nabi Samuel agar diutus seorang raja supaya raja itu bisa memimpin perang di jalan Allah, maunya itu Nabi Samuel itu menunjuk mereka sebagai raja, maunya begitu. Tetapi tidak terus terang saja gitu. Kenapa? Karena setelahnya diutus seorang raja, seorang panglima perang yang bernamanya Talut, dan itu diutus langsung oleh Allah, lalu disampaikan oleh lisannya Nabi Samuel kepada mereka, nih Allah kabulkan keinginan kalian. Allah kirim seorang pemuda yang namanya Tolut untuk menjadi raja kalian, menjadi panglima perang kalian. Mereka menolak itu. Bagaimana mungkin kami harus tunduk kepada Tolut? Bagaimana mungkin kami para pembesar nih, orang-orang kota, orang-orang kaya,
harus tunduk kepada orang kampung yang tidak dikenal, yang tidak punya harta. Walam yu'ta sa'atan minal mali. Walam dan belum atau dan tidak yu'ta diberikan sa'atan keluasan minal mali daripada harta. Artinya sementara Talut itu orang miskin gitu. Kami ini kan orang-orang kaya gitu. Mestinya kami itu yang lebih layak untuk menjadi raja, bukan Talut. Qala berkatalah Nabi Samuel itu, inna sesungguhnya Allah istofahu. Apa istofa itu? Nabi Muhammad kan dikatakan Mustafa. Mustafa itu orang pilihan itu, Pak. Ada yang namanya Mustafa di sini. Itu namanya orang pilihan. Jadi, sesungguhnya Allah istofahu, maksudnya istofa Talut. Allah telah memilih Talut alaikum untuk menjadi pemimpin kalian, untuk menjadi raja kalian, sekaligus menjadi panglima perang kalian. Nah, ini diutusnya langsung oleh Allah, yang mendeklarasikannya oleh Allah. Kan ada manusia di dunia ini Pak yang mendeklarasikan diri sebagai raja tanpa dideklarasikan oleh Allah. Umpamanya Fir'aun itu mendeklarasikan sebagai raja, Abroha itu, Namrud. Ada orang yang menjadi raja dideklarasikannya oleh Allah seperti Nabi Sulaiman itu, Pak. Kemudian Talut ini nih, ada orang yang menjadi raja dipilih oleh rakyatnya, banyak yang dipilih oleh rakyatnya, termasuk Nabi Yusuf ya, Pak. Nah, kita lanjutkan nih. Qala berkatalah Nabi Samuel, innallaha istofahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu menjadi pemimpin, menjadi raja untuk kalian, menjadi panglima untuk kalian. Tentu dengan kriteria Pak nih. Dan kriteria ini nih, dua kriteria ini harus menjadi acuan bagi kita untuk memilih seorang pemimpin sebetulnya, Pak. Harus dijadikan sebagai acuan nih, Pak. Termasuk dua kriteria ini harus diusahakan dengan maksimal dimiliki oleh kita nih, Pak. Karena masing-masing kita ini kan pemimpin. Kullukum ra'in. Nah, setiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Minimal kita ini pemimpin untuk diri kita, pemimpin untuk keluarga kita, minimal gitu Pak. Maksimalnya ya pemimpin untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Nah, apa kompetensi yang dimiliki oleh Talut itu? Ini secara garis besar nih Pak nih. Konsep Islam berkaitan dengan kriteria pemimpin ideal. Di sini ada ungkapan wazadahu, dan Allah telah menambahkan. Disebut menambahkan ini karena apa yang Allah berikan kepada Talut itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa itu? Bastotan. Bastotan itu semakna dengan saatan. Allah al-basit, dat yang maha meluaskan. Jadi bastotan itu Allah telah melapangkan fil ilmi, dalam hal ilmu, wal jismi, dan dalam hal fisik. Ini secara garis besar konsepnya dua Pak.
Seorang pemimpin itu kriterianya itu bastatan fil ilmi yang pertama, yang kedua bastatan fil jismi. Nah, ini kan tentu baru gagasan besar, Pak. Gagasan besar yang tentu harus dijabarkan gitu. Bagaimana yang dimaksud dengan bastatan fil ilmi wa bastatan fil jismi itu? Ini kalau kita bicara ilmu itu kan bicaranya sisi dalam manusia, ruhani manusia. Cuman ruhaninya ruhani bagian akal. Yang tentu saja walaupun ruhaninya itu bagian akal, itu tidak lepas dari rohani bagian hati. Makanya banyak yang menafsirkan di sini bahwa ilmu di sini tentu adalah ilmu baik dunia ataupun agama. Ternyata Tolut itu sekalipun dia orang desa, orang kampung, orang miskin, dia itu punya keluasan ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama. Nah itu kan. Kemudian yang kedua nih, wal jismi, Tolut itu adalah seorang yang secara fisik, secara lahir itu kuat, Pak, terampil. Orang itu kuat, terampil, punya hubungan sosial yang bagus. Jadi kalau kita lihat nih, Pak, dalam Al-Quran ada beberapa term yang Allah pilih ketika Allah itu menyebut manusia. Satu, ada menyebut manusia itu dengan al-ins. Al-ins itu manusia dilihat dari sisi spiritual, sisi batin itu, Pak. Yang kedua, al-insan itu manusia dilihat dari sisi intelektual itu, akal itu. Nah itu kaitannya dengan kriteria pertama, bastatan fil ilmi. Jadi al-insan itu dikaitkan dengan keilmuan manusia, dikaitkan dengan ini nih, rasa batiniah manusia, spiritual dan intelektual. Yang ketiga nih, Allah menyebut manusia dalam Al-Quran itu dengan al-basar. Basar itu manusia, itu berkaitan dengan fisik, Pak, jasmani manusia. Yang ketiga dengan anas. Anas itu berkaitan dengan hubungan sosial, berkaitan dengan kemampuan emosional, berkaitan dengan keterampilan, produktivitas itu, Pak. Itu kalau bicara jisim itu begitu. Jadi ada al-basar, ada anas. Nah, empat istilah manusia itu semuanya harus dikembangkan, Pak. Jadi manusia sisi al-ins dan al-insannya, hati dan akalnya harus dikembangkan. Manusia sisi al-basar dan anasnya, fisik dan hubungan sosialnya, itu pun harus dikembangkan. Nah, itu adalah kriteria seorang pemimpin yang ideal, Pak. Jadi dia punya gagasan, punya konsep, punya ilmu. Kemudian yang kedua, dia itu mau bekerja itu, Pak. Mau merealisasikan ilmunya, mau menerapkan ilmunya. Nah, di sini enggak menggunakan wawu itu, Pak. Fil ilmi wa itu, wal jismi. Itu disebutnya wawu atop itu. Wawu atop. Kemarin saya katakan wawu atop itu punya makna mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i itu menunjukkan kebersamaan, tidak bisa dipisahkan. Artinya kriteria ilmu dan jism itu dua hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tidak bisa seorang pemimpin itu punya ilmu tapi tidak punya kekuatan fisik. Tidak bisa juga seorang pemimpin itu punya kekuatan fisik tapi tidak punya ilmu. Dua-duanya harus dimiliki.
Atau kalau dijabarkan, dia itu pemimpin itu harus punya kekuatan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Itu harus dimiliki itu seorang pemimpin itu. Hilang salah satunya nggak bisa jadi pemimpin itu. Nah, mana yang lebih didahulukan? Apakah ilmu dulu atau jism dulu? Kan gitu. Lihat saja redaksi ayatnya, Pak. Redaksi ayatnya lihat. Itu nanti ada satu bahasan, Pak. Ada satu bahasan yang namanya takdim wa ta'khir itu. Kalau kita mau mempelajari lebih jauh, ada satu bahasan namanya takdim dan ta'khir. Mendahulukan dan mengakhirkan. Di Al-Quran itu kenapa kok Allah itu selalu menyebut langit lebih dulu baru bumi gitu, Pak? Apa alasannya? Apa hikmahnya gitu? Di Al-Quran itu Allah kok selalu menyebut umpamanya Allah itu selalu mendahulukan kata fakir lalu miskin itu. Apa hikmahnya gitu. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Allah menyebutkan fakir lalu miskin, menyebutkan langit kemudian bumi, menyebutkan di sini ilm terus jisim. Jadi kalau muncul pertanyaan mana yang lebih didahulukan kriteria seorang pemimpin itu, ya ilmu dulu, Pak. Seorang pemimpin itu yang paling utama itu adalah punya ilmu. Dia punya konsep untuk membangun negerinya, punya gagasan besar, punya ide, Pak. Baru setelah itu adalah al-jism. Dia menerapkan gagasannya itu. Tentu ini kan perlu dibantu oleh kelompoknya, Pak, atau oleh orang-orang di sekitarnya. Wallahu, dan Allah itu yu'ti memberikan mulkahu kerajaannya mayyasa, siapa yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang Allah kehendaki itu untuk diberikan kekuasaan kerajaan, ya tadi orang yang memenuhi dua kriteria, satu bastotan fil ilmi, yang kedua bastotan fil jismi. Dan dua hal ini adalah takdir Allah yang bisa dirubah. Begini nih, kan ada takdir itu yang lahik, Pak. Ada yang goiru lahik. Yang lahik itu yang paten. Paten itu bicara miskin kaya, itu paten itu. Makanya Allah tidak memberikan kriteria seorang pemimpin itu kaya atau miskin. Karena itu kan takdirnya yang paten itu, Pak. Allah yang menentukan, nggak bisa dirubah. Tetapi kalau bicara tentang ilmu, orang punya kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, itu bisa diusahakan, Pak. Orang yang tadinya tidak berilmu bisa jadi berilmu kalau dia mau, gitu, Pak. Orang yang tadinya tidak soleh bisa jadi soleh kalau dia mau, gitu. Orang yang tadinya tidak baik hubungannya dengan sesama bisa jadi baik kalau dia mau, gitu. Orang yang tadinya tidak terampil bisa terampil. Orang yang tadinya pemalas bisa produktif kalau dia mau, itu. Nah, dua kriteria itu ditetapkan oleh Allah karena itu merupakan dua hal yang bisa diupayakan oleh manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara kaya dan miskin tidak dijadikan parameter oleh Allah karena itu mutlak takdir Allah itu, Pak. Mutlak takdir Allah. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas segalanya, Pak. Ilmunya maha luas, rizkinya maha luas, ampunannya maha luas, alimun, dan maha mengetahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.